Bapak Ibu semuanya, seperti tadi disampaikan di awal, kita hari ini diskusi tentang kulit sensitif. Dan chapter 1, kulit sensitif. Apa itu kulit sensitif? Definisinya apa sih kulit sensitif itu? Kalau kita lihat definisinya bahwa kulit sensitif itu ditandai dengan munculnya mungkin kalau kita eksplor perasaan pasien, rasanya seperti apa? Aduh, nggak nyaman, rasanya perih gitu ya, rasanya kaku, rasanya kasar kalau dipegang, atau mungkin gatel gitu, jadi pengen garuk terus, rasanya kayak panas gitu ya, seperti terbakar, atau rasanya atau warnanya seperti kayak kemerahan. Ini mungkin adalah tanda-tanda kulit itu sensitif. Jadi kalau kita bicara, memang ini adalah sindrom yang sensorik, yang sifatnya sensorik. Artinya sensorik itu apa? Bisa dirasakan. Nah, sekarang kita bicara sedikit ya, karena kita tenaga kesehatan, tentunya kita harus tahu nih mekanismenya apa sih. Tadi kan muncul gejala-gejalanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kulit kita itu terdiri dari banyak lapisan. Nah, biasanya untuk orang-orang yang memiliki kulit sensitif, dia itu biasanya memiliki gangguan pada bariernya, pada barrier functionnya yang paling atas gitu ya, stratum corneumnya. Dimana kalau kita melihat orang-orang yang memiliki kulit sensitif, biasanya stratum corneumnya lemah. Jadi dia tidak mampu melindungi bagian di dalamnya. Ya, kalau kita bicara apa ya, eh, sel-sel korneositnya ya tidak kohesinya nggak kuat, maka akan terjadi mudah sekali iritan, chemical, polutan masuk ke dalam. Nah, ketika masuk ke dalam ini tidak ada bariernya nggak kuat, stratum corneumnya nggak kuat, kemudian juga lipid intraselulernya antar satu sel juga tidak rapat gitu ya, maka terjadi masuk ke dalam. Nah, ketika masuk ke dalam terjadi permeabilitas, mungkin terjadi faktor-faktor lainnya, seperti misalnya munculnya kekeringan ya, kekeringan, kemudian inflamasi, kemudian apalagi kalau udah kering ya tentunya rasanya seperti kalau diraba tuh pasti kasar gitu ya, rasanya kasar, tidak nyaman, dan timbul sensasi seperti kayak gatal atau terbakar dan perih. Nah, kalau kita lihat faktor pemicu reaksi kulit sensitif itu ternyata banyak. Tadi yang Bapak Ibu jawab benar semua, nggak ada yang salah. Physical iya, chemical iya, others iya, gitu ya. Physical itu misalnya cuaca. Nah, tantangan dari pasien atau konsumen itu kan tidak mendapatkan edukasi yang cukup. Kadang-kadang mereka juga mengoleskan atau apply gitu ya, mengaplikasikan pelembab juga salah. Salah misalnya gimana? Ya, pelembab yang paling baik, saat-saat yang paling baik adalah ketika kulit tuh pori-pori terbuka. Kapan itu? Ketika habis mandi. Terus dalam jumlah yang cukup, dalam durasi yang maksud durasi itu waktu yang lama, nggak cuma hari ini pakai, besok enggak, besoknya lagi pakai, 3 hari enggak begitu. Jadi cuaca, kemudian panas, ultraviolet, UV ini menjadi faktor pemicu kulit sensitif. Kemudian tadi juga teman-teman sudah jawab chemical. Chemical ya ada karena sabun, penggunaan sabun. Sabunnya kalau dipakai bikin kering gitu ya, karena memang kandungannya mungkin tidak untuk membantu melindungi, tapi hanya sebagai pembersih saja. Karena memang sabun itu kan fungsinya sebagai pembersih. Tetapi jangan lupa, karena dia untuk kesehatan kulit, seharusnya sabun yang kita pilih pun tidak hanya mampu memiliki kemampuan untuk membersihkan, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menjaga kelembapan kulit ya, kesehatan kulit gitu ya. Terus others, tuh tadi ada yang jawab tuh stres. Gimana sih mekanismenya kok stres bisa menimbulkan kulit menjadi sensitif? Karena kalau kita bicara stres, maka hormon yang main di situ adalah hormon kortisol, gitu ya. Ketika stres, kemudian kita merasa tertekan, terjadi vasokonstriksi di pembuluh darah kita, kemudian hormon kortisol mulai terekresi. Ketika dia mulai terekresi, mulai timbullah inflamasi. Inflamasi kadang-kadang ada di inflamasi di organ kita, kadang juga di kulit. Nah, ini makanya juga jangan sampai kita pakai kosmetik yang bagus, cantik, tapi hatinya atau dalamannya stres luar biasa, sama aja ya. Jadi lahir dan batin harus dirawat. Hormon. Nah, hormon ini sesuatu yang normal. Eh,
ibu-ibu nih ya yang mau yang mungkin mau menstruasi atau mungkin ketika habis melahirkan itu juga pengaruh hormon ya. Nah, ini juga menjadi perhatian. Nah, kalau survei terhadap 176 orang ya, ini berdasarkan studi ya yang dilakukan, memang mereka mengatakan paling banyak dikarenakan cuaca ya, cuaca dikatakan hampir 70%, tapi juga yang lainnya juga cukup memberikan kontribusi seperti misalnya penggunaan alat-alat mandi gitu ya. Alat cukur pun juga lumayan loh ternyata ya 70% ya. Hati-hati nih bapak-bapak nih yang pakai-pakai alat untuk mencukur nih ya. Jangan sampai nanti ini juga menjadi kontribusi dalam kulit kita menjadi lebih sensitif. Selain juga yang lain-lain seperti yang tertera di slide atas. Nah, namun tidak selamanya kulit sensitif itu sendirian gitu ya. Kadang-kadang kulit sensitif ini juga disertai dengan berbagai kondisi kulit lainnya gitu. Bisa bersama dengan psoriasis, bisa bersama dengan jerawat. Tadi benar tadi ada yang disebut ya jerawat gitu, timbul jerawat. Nah, bisa saja sensitif bersertai dengan jerawat atau yang lain-lain atau dermatitis atopik gitu ya, kulit yang kemerahan. Nah, kalau seperti ini kembali lagi jangan hanya memberikan terapi untuk mengatasi simptomnya, gejalanya, tapi juga kausanya, penyebabnya apa. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu pasien-pasien yang dengan oh ya dengan jerawat, jangan hanya dikasih obat jerawat, tapi penyebabnya sendiri dari jerawat itu apa. Memang tidak mudah gitu ya menetapkan penyebabnya apa. Butuh informasi yang lebih dalam. Kalau kita bicara soal medikasi, assessment yang lebih dalam. Apakah jerawatnya sudah lama, timbulnya jerawat setiap saat atau hanya waktu-waktu tertentu? Apakah jerawat ini muncul ketika misalnya sedang melakukan aktivitas apa yang bisa ditandai? Nah, sehingga kita bisa tahu, oh kulitnya ternyata sensitif terhadap sehingga itu bisa dicegah. Selain juga kita eksplor kosmetiknya, produk-produk pembersihnya, apakah dia menggunakan produk pembersih yang memang memiliki apa istilahnya ingredient atau komposisi yang sudah teruji. Karena dikasih obat kalau ternyata pembersihnya atau pelembabnya ternyata tidak juga menggunakan yang benar-benar telah teruji, ya sama aja. Cuman istilahnya nggak menyelesaikan masalah sampai tuntas. Ya, jadi teman-teman harus menggali sampai ke sana supaya bisa menyelesaikan permasalahan untuk kulit sensitif. Nah, sehingga kita masuk ke penata laksanaannya. Kalau kita bicara penata laksanaan, ya secara umum memang pasien atau ya pasien ya datang ke apotik atau ke dokter pengennya ya diselesaikan masalah keluhannya, nggak mau hanya apa ya hanya penyebabnya saja karena kan yang mengganggu pasien itu kan adalah keluhan gatel gitu ya atasin dong gatel saya walaupun saya juga pengen diatasin bagaimana cara mengatasi supaya kulit saya sehat tetapi yang pertama atasin dong gatel saya misalnya kulit kering ya atasin dong kulit kering saya berarti kalau dry skin ya kita bantu dengan produk-produk yang bisa meningkatkan kelembapan kalau misalnya disertai dengan eksim gitu ya berarti kalau eksim kan khas banget ya gatel. Selain gatel ya kita berikan obat anti gatel ya kita beri juga pelembab. Karena kan semakin dia kering semakin dia gatal. Jadi kayak lingkaran kalau eksim itu. Jadi harus dijaga benar kelembapannya. Iritan ya kalau iritan harus diidentifikasi dulu. Setelah diidentifikasi baru kita bicara ini jangan sampai terkena kayak ada beberapa kasus misalnya wah itu tangannya itu udah merahnya nggak karu-karuan tuh sampai ke apa tuh namanya ke antara jari-jari ya. Tapi ternyata iritannya karena dia bekerja di satu tempat yang selalu berkontak dengan chemical di salon. Ya kalau begitu harus pakai pelindung gitu ya. Nah, itu harus dijauhkan dari trigger faktornya. Alergi. Nah, ini juga kalau alergi berarti harus diketahui faktor alerginya, OTC-nya, obat antihistaminnya bisa kita berikan. Tetapi tentunya ada grade-nya ya, nggak bisa kita berikan, oh ya kasih aja alergi ini, tergantung dari grade-nya gitu ya. Dan alerginya alergi seperti apa gitu, itu perlu assessment lebih lanjut. Dehidrasi ya kita kembalikan ke kelembapan. Urtikaria ya kita berikan histamin dan kadang-kadang mungkin juga pemberian steroid penting. Nah, selain tadi keluhannya, kita juga harus
melakukan asesmen lebih lanjut terkait dengan penata umumnya, yaitu penggunaan produk-produk yang digunakan saat ini. Yang pertama, sebelum kita bicara tentang treatment, yang pertama yang paling penting adalah skin cleanser-nya. Pasti itu. Kalau kita nggak assessment skin cleanser-nya, maka kita akan ya seperti kayak apa ya, mengobati sesuatu yang sebenarnya kita tidak sentuh penyebab lainnya gitu ya. Dalam arti kalau misalnya kita bicara skin cleanser, maka kita harus pastikan bahwa pasien menggunakan skin cleanser yang tidak memiliki kandungan yang bisa membuat justru apa tuh ya pelapis perlindung dari stratum corneumnya itu terkikis, atau minyak pelindungnya menjadi apa ya, karena pengen bersih banget jadi kering gitu ya. Nah, ini harus dipastikan. Jadi Bapak Ibu bisa tanya kepada pasien, Bapak Ibu pasien ya. Oh, tadi Bapak Ibu peserta, ini Bapak Ibu pasien. Bapak Ibu pasien, apakah saat ini menggunakan sabun untuk pembersih mukanya, sabunnya seperti apa? Apakah juga menggunakan pelembab atau moisturizingnya seperti apa, pembersih untuk cairannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian baru tanya juga apakah dia juga menggunakan obat-obatan ya. Kalau misalnya dia menggunakan obat-obatan, obat yang digunakan apa? Karena memang tadi seperti disampaikan, selain kita harus memastikan skin cleansernya juga baik atau sesuai dengan standar untuk kesehatan kulit, penggunaan pengobatannya juga digunakan untuk mengurangi keluhan yang ada. Dan penggunaan moisturizer. Nah, untuk khusus penggunaan dari pelembab ini, nanti teman-teman dihadapkan banyak banget ya optional. Ini eh, banyak banget kandungan. Yang mana nih sebenarnya kandungan yang bagus untuk pelembab? Teman-teman harus bisa lihat, nggak hanya kandungan yang bagus juga, tapi bagaimana kandungan tersebut memiliki komposisi yang ideal, artinya komposisi yang dibutuhkan. Jadi nanti kita akan masuk ke slide itu ya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Baru nanti kemudian kita bicara skin protection-nya. Jadi bagaimana kalau sudah tahu bahwa yang misalnya membuat iritasi itu misalnya sinar matahari atau polutan, ya kasihlah pelindung gitu ya, supaya selain kita juga menggunakan skin cleanser yang bagus, kita juga menggunakan treatment kalau memang dibutuhkan intervensi ya. Nggak selamanya keluhan pada kulit itu diberikan treatment obat-obatan. Ketika ternyata skin cleanser yang sudah didapat di mengcover keluhan yang ada, bisa memperbaiki dari kondisi klinisnya, maka sebenarnya sudah bisa ditangani tanpa pengobatan. Jadi pemilihan skin cleanser maupun moisturizer, dan juga nanti dibantu dengan skin protection.